Saya cuma pengen mastiin kalau penampilan kamu oke. Oke banget kok. Malah tadi kata Mas Kenzo kan biasa aja. Terus kamu mau kalau saya bilang kamu tuh cantik? Enggak Mas, makasih. Saya punya foto lama ibu angkat saya dan juga bapak kandung saya. Dan nama ibu yang udah membesarkan saya dari kecil adalah Ibu... Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita menengah kita ini episode 57. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Mutiara yang disambut haru. Apalagi Kenzo yang diam-diam terpesona. Tapi tetap aja dia gengsi. Biasa aja. Biasa aja. Tadi kelihatannya kayak terpesona gitu. Perasaan kamu doang kali. Kamu cantik banget, Mutiara. Makasih Mbak Kayla. Jelas dong. Siapa dulu makeup artisnya? Kayla dan Aurel sampai rela untuk membantu Mutiara dengan senang. Bahkan Aurel upload di sosmednya. Berita itu membuat Ivan, Rianti, dan Sandra terheran. Mutiara ikut acara tali cinta. Itu kan acara cari keluarga yang hilang. Kok Aurel sama Mutiara nggak bilang gue ya? Jangan lupa ya nonton Tali Cinta malam ini jam 8. Ada Mutiara loh. Semoga kamu segera bertemu sama orang tua kandung kamu, Mutiara. Jangan lupa ya nonton Tali Cinta malam ini jam 8. Ada Mutiara loh. Kok bisa sih orang sampai ngepost status kayak gini? Jangan bilang Nudu gagal lagi. Tuh kan M-Kiss First, masih aja Mutiara dan Kenzo berantem. Sampai Kayla dan Aurel heran dengan perbedaan sikap Kenzo. Mas, kenapa ngeliatin saya? Ada yang salah ya? Enggak. Saya cuma pengen mastiin kalau penampilan kamu oke. Oke banget kok. Malah tadi kata Mas Kenzo kan biasa aja. Terus kamu mau kalau saya bilang kamu tuh cantik? Enggak Mas, makasih. Ya udah. Pokoknya nanti pas acara jangan malu-maluin saya ya. Jadi biasanya saya malu-maluin Mas. Kadang. Nyebelin banget sih. Mau ngajak berantem Mas. Baru pertama kali ini aku ngelihat Kak Kenzo cerewet banget deh. Aku justru udah lama merhatiin. Sikap Kenzo emang beda kalau lagi sama Mutiara. Astaga, benar-benar ya Gisel. Dia masih bisa membujuk Aditya untuk pergi bersama Gisel. Padahal kondisi Rianti yang masih drop, Miss Kiss jadi sedih. Melihat Rianti yang mencoba untuk berjalan kembali. Pasti dia ingin cepat sembuh.
Ternyata Ivan datang ke studio Tali Cinta. Jelas-jelas buat Aurel jadi panik. Di lain sisi, kedatangan Sandra dan papanya tepat di saat Aditya akan pergi. Yang pasti, Sandra langsung memojokkan Aditya. Om Aditya, tumben rapi banget, wangi lagi. Mau kemana? Sandra yang menemui Nunu langsung marah-marah kan soal Nunu yang gagal. Yanti masih mencoba berjalan. Untungnya Aditya dan papa Sandra yang datang dan langsung menolong Rianti. Tapi masih aja ya Sandra memojokkan Aditya. Miskis terharu melihat Kenzo yang berusaha untuk menemani Mutiara selalu. Bahkan dia mencoba untuk menguatkannya sebelum tampil. Semua orang di sekitar Mutiara benar-benar memantau acara itu. Walaupun mereka punya persepsinya masing-masing. Hampir semuanya menjadi bahagia. Kecuali Sandra, Rianti, dan Nunu. Mutiara menjelaskan dikit demi sedikit tentang hidupnya. Yang membuat semua orang terharu. Itu hari ya. Melihat itu foto orang tua dari Mutiara. Hampir aja Mutiara memberikan foto ayah dan ibunya. Apa mungkin semua orang akan mengetahuinya? Sedangkan Rianti bisa-bisanya dia malah mematikan TV yang membuat Aditi jadi marah. Kenzo, Kala, dan Aurel berusaha menguatkan Mutiara untuk menyelesaikan acaranya. Saya punya foto lama ibu angkat saya dan juga bapak kandung saya. Dan nama ibu yang udah membesarkan saya dari kecil adalah Ibu... Gak hanya itu, Mutiara yang memberikan nama orang tuanya juga gak bisa ditonton dengan tenang oleh orang-orang di sekitarnya. Ada aja cobaannya. Gak hanya Miskis yang sedih mendengar ucapan Mutiara, tapi Kenzo, Aurel, dan Kayla jadi terharu mendengar omongan Mutiara.
Mutiara benar-benar mendapatkan banyak dukungan dari orang sekitarnya, termasuk orang yang ada di telepon. Jangan pernah merasa sendirian. Dunia ini mungkin kejam, tapi pasti kamu gak sendirian. Tetap semangat ya Mutiara. Loh, tiba-tiba aja Mutiara mendapatkan telepon yang mengatakan itu adalah ibu kandungnya. Mereka nggak tahu aja kalau itu Nunu. Walaupun semua orang sudah curiga. Ini benar-benar kebangetan banget ya Nunu. Mutiara, nak, ini ibu. Ibu, bener ibu aku. Iya Mutiara. Saya nggak nyangka bisa lihat kamu di TV. Suara ibu ini kayak nggak asing. Aku pernah dengar suara ini. Saya terpaksa ngomong seperti ini, Mutiara. Sebenarnya saya dan suami saya dulu tidak mengharapkan kamu. Untung aja Mutiara nggak gampang percaya sama orang itu. Apalagi ada Kenzo yang memperingatinya. Tuh kan, Nunu jadi panik karena pertanyaan-pertanyaan balik Mutiara. Anu itu mana ya? Apa? Di itu loh. Anu itu Deket pasar di rumah sakit Harapan Sehat. Iya itu Harapan Sehat. Kalau gitu, nama ibu saya siapa? Ibu yang tadi saya ceritain. Siapa namanya? Ibu angkatnya Mutiara. Ayo dong Nunu, masa nama ibunya aja kamu nggak tahu? Udah Larasati. Sampai Sandra juga kesal. Bahkan Ipa juga curiga sama Nunu. Apalagi karena Nunu yang panik. Bisa-bisanya Nunu pura-pura nggak tahu apa-apa. Karena ulah Nunu membuat Sandra kesal. Makanya dia langsung dihubungi oleh Sandra. Tapi Sandra yang mau kasih tahu soal nama ibu angkat Mutiara lagi-lagi gagal. Mindut terharu melihat program ini yang udah selesai. Kenzo, Kayla, dan Aura benar-benar membantu Mutiara. Kepulangan Mutiara dan yang lain disambut bahagia oleh Ipa. Tapi tetap aja mereka memiliki rasa curiga. Apalagi kalau ada orang yang ngaku-ngaku lagi seperti Firman. Sama masalah tadi, orang terakhir nelfon Mutiara tuh feeling Kenzo emang udah gak enak. Feeling Kenzo mengatakan kalau orang itu selain dari pengen ngerjain Mutiara atau memperlakukan Mutiara di depan banyak orang. Kayaknya orang itu juga ada hubungannya sama Bejo deh. Rizky jadi terharu melihat Aditya. Kata-kata Aditya benar-benar membuat semua orang jadi terharu. Sampai Mutiara langsung memeluknya. Kamu harus tetap semangat. Berdoa. Mudah-mudahan kamu bisa ditemukan sama kedua orang tua kamu ya. Ya ampun, kenapa ya? Gisel nggak ada berhentinya mengganggu Aditya. Miss Kiss jadi terharu melihat Kenzo yang mendoakan Mutiara.
Tiba-tiba aja Aditya mengingatkan soal Sandra. Makanya Sandra jadi kesenangan sendiri mendapatkan pesan dari Kenzo. Oh my god. Is this really happening? Am I dreaming? Finally. Ya ampun. Akhirnya Kenzo inisiatif juga ngajakin aku keluar. I've been waiting for this moment. Enggak, Sandra. Oh, M-Kiss first. Aditya dan Rianti masih aja berdebat. Lagi-lagi soal Gisel. Bahkan Aditya meminta Rianti dan Gisel untuk akur. Benar-benar di luar nalar Miskis. Sekarang Gisel salahnya di mana? Apa mungkin kamu tiap hari kesel sama dia, ya kan? Kamu nanya Gisel salahnya di mana? Ya, salahnya di mana-mana, Mas. Dia menjadi pacar gelap suami orang. Terus sekarang dia pengen banget jadi istri keduanya kamu. Dan yang pasti, dia salah karena dia udah tergoda sama rayuan kamu. Ya, itu kan yang kamu lakuin waktu sama aku kan? Waktu kamu masih jadi suaminya Widuri. Coba geser. Geser. Kamu sadar gak dulu? Sadar gak? Kamu itu kasih lampu hijau ke aku untuk deketin kamu. Sampai akhirnya kita menjalin hubungan gelap seperti ini. Kamu tidak perlu sedih seperti ini. Stop playing victim. Ya, sudahlah. Kamu terima aja takdirnya. Kamu terima karma kamu. Ya. Aku harap kamu akur sama Gisel. Nah, buat M-Kiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.